Kelas 2A, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan pendahuluan saya yang berjudulkan anemia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu anemia. Di sini dapat kita ketahui bahwa anemia itu suatu kondisi di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin atau HbK atau sel darah merah, biasa sering disebut dengan eritrosit, sehingga menyebabkan penurunan kapasitas sel darah merah dalam membawa oksigen. Setelah itu, anemia ini suatu penyakit yang bisa dikatakan dengan penyakit kurang darah yang ditandai dengan kadar hemoglobin Hb dengan sel darah merah lebih rendah dibandingkan dengan normal. Di sini anemia adalah penurunan kuantitas sel-sel darah merah dalam sirkulasi, abnormalitas kandungan hemoglobin, sel darah merah, atau keduanya. Setelah itu, di sini dapat kita ketahui di mana ada etiologi dari anemia. Di sini yang pertama yaitu hemolisis yang dimana eritrosit mudah pecah. Yang kedua perdarahan, penekanan sumsum tulang, defisiensi nutrisi. Setelah itu penyebab anemia, ada penyebab anemia yaitu di antara lain kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C, dan unsur-unsur yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Setelah itu, darah menstruasi yang berlebihan. Kehamilan wanita yang hamil rawan terkena anemia karena janin menyerap zat besi dan vitamin untuk pertumbuhannya, seperti ada penyakit tertentu, penyakit yang menyebabkan perdarahan terus-menerus di saluran pencernaan seperti gastritis dan radang usus buntu dapat juga menyebabkan suatu anemia. Di sini obat-obatan tertentu, ada juga operasi pengambilan sebagian atau seluruh lambung atau bisa dinamakan dengan gastrektomi. Setelah itu, penyakit radang kronis seperti lupus, artritis reumatik, penyakit ginjal, masalah pada kelenjar tiroid. Ada juga patofisiologi dari anemia, yang diantaranya di mana patofisiologi pada klien anemia ialah zat besi yang masuk dalam tubuh melalui makanan pada jaringan tubuh besi berupa senyawa fungsional seperti hemoglobin, mioglobin, dan enzim-enzim senyawa besi transportasi, yaitu dalam bentuk transportasi, dan senyawa besi cadangan seperti ferritin dan hemosiderin. Setelah itu, zat besi yang berasal dari makanan seperti daging, hati telur, sayuran hijau, dan buah-buahan diabsorpsi di usus halus. Rata-rata dari makanan yang masuk mengandung 10-15 mg zat besi, tetapi hanya 5-10% yang dapat diabsorpsi. Penyerapan zat besi ini dipenuhi oleh faktor adanya protein hewani. Setelah itu, dimana ada juga manifestasi klinis dari anemia, yaitu yang pertama lemah, letih, lesu, dan lelah, dan juga sering mengeluh pusing, mata berkunang-kunang, gejala lanjut berupa kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Setelah itu ada takikardi dan bising jantung atau peningkatan kecepatan aliran darah atau angina, biasa disebut dengan sakit dada. Setelah itu ada dyspnea, napas pendek, cepat capek saat beraktivitas. Setelah itu ada juga sakit kepala, kelemahan tinnitus atau telinga berdengung. Yaitu di sini ada penata laksanaan anemia ditunjukkan untuk mencari penyebab dan mengganti darah yang hilang. Di sini ada beberapa anemia
plastik yang dimana transplantasi sum-sum tulang, pemberian terapi imunosuppresif dengan globulin anti timoksid. Setelah itu anemia pada penyakit ginjal. Setelah itu pada klien dianalisis harus ditandai dengan pemberian besi dan asam folat. Setelah itu anemia dapat didefisiensi. Anemia pada defisiensi besi dicari penyebab defisiensi besi menggunakan preparat besi oral, sulfat ferus, gluconat ferus, dan fumarat versus anemia megaloblastik. Setelah itu ada beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama yang dimana pemeriksaan laboratorium. Yang pertama hemoglobin, dimana hemoglobin ini adalah parameter suatu besi yang memberikan suatu ukuran kuantitatif tentang adanya kekurangan zat besi setelah anemia berkembang. Setelah itu pemenuhan indeks eritrosit, yang di sini tidak langsung dengan Faust. Setelah itu pemeriksaan hapusan data. Pemeriksaan hapusan data ini data darah dilakukan secara manual. Pemeriksaan menggunakan pembesaran 100 kali dengan di sini saya mengambil di mana diagnosa keperawatan saya yaitu perfusi stem tidak efektif. Di mana di sini kita bisa mengkaji suatu bisa mengetahui sirkulasi mengetahui faktor resiko gangguan sirkulasi. Setelah itu saya juga mengambil diagnosa kedua yaitu intoleransi aktivitas. Di mana di sini kita mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Kita bisa mengetahui gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Di sini kita bisa memantau kelelahan fisik dan emosional pada pasien dan juga bisa memantau pola dan jam tidur pada pasien. Setelah itu yang terakhir saya mengambil diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit. Di mana di sini saya melakukan suatu kita mampu mengetahui penyebab ketidakseimbangan elektrolit, memantau kadar elektrolit serum, dan memantau mual, muntah, dan diare pada pasien. Baiklah, itu saja penjelasan dari LP saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Baiklah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.